sekalian yang sebelumnya mohon izin ya kepada teman-teman untuk recording karena banyak sekali para donatur yang ingin mengikuti kajian kali ini, hanya saja tidak berkesempatan hadir sehingga kami akan melakukan recording dan nanti akan mohon izin untuk di-upload ya pada YouTube-nya Amirul Ummah Indonesia. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan langsung saja membahas bagaimana terkait resolusi akhir tahun yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fakhrul Razi. Beliau adalah Ustadz yang luar biasa, Masya Allah. Sering ini ya Ustadz tur dakwah ke Turki ya, itu tempat yang ingin saya kunjungi, terutama saya penyuka sejarah Islam, saya suka sultan-sultan di sana ya. Ada Sultan Sulaiman, Yildiz, juga Sultan terakhir yang kalau seriusnya ada tuh film namanya Paitat Abdul Hamid Han, itu Masya Allah juga yang bikin mungkin aura-aura meskipun Turki tempat yang besar dalam sejarah, bukan menjadi 3 tempat yang wajib dikunjungi seperti Masjidil Haram, Al-Aqsa dan Madinah. Tapi di sejarah kita ketahui bahwa simbol kejayaan Islam yang sampai sepertiga bumi ya dengan sosok yang paling kenal itu banyak tauladan-tauladan pemuda gitu, pemuda muslim yang luar biasa di Turki. Mungkin ini juga yang akan lebih detailnya sama Ustadz Fakhrul Razi yang akan kita singgung-singgung terkait resolusi-resolusi di akhir tahun, bagaimana sebagai muslim kita menyikapinya terkait resolusi di akhir tahun. Nah, sebelumnya bagi teman-teman juga karena webinar kali ini dibentuk oleh Yayasan Amirul Ummah, barangkali untuk teman-teman bisa mencari tahu ya tentang Amirul Ummah ini melalui Instagram, yaitu @amirulummah.idn. Mungkin nanti dari operator akan mengetik di kolom chat terkait Instagramnya, dan insya Allah program ini akan terus berlanjut terkait jauh. Jika banyak kekurangannya, bisa kita mulai saja kepada Ustadz Muhammad Fakhrul Razi, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kang Irfan ya selaku ketua. Kemudian yang saya hormati semua para donatur ya, para alim ulama dan siapapun yang hadir dan menyaksikan video ini baik secara live sekarang bersama saya maupun nanti ketika menyimak recording dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ya. Hari ini kita bisa bersama-sama teman-teman kita yang soleh, Masya Allah, yang selalu berjuang, yang selalu bergerak untuk maslahat umat ya, Yayasan Amirul Ummah. Dan bukti pergerakan mereka, kontribusi mereka luar biasa dari Sabang sampai Merauke ya. Saya sendiri menyaksikan ya, pertama kali kita bisa join bareng adalah ketika kita menyalurkan kalau tidak salah 20.000 mushaf Al-Quran di Makassar ya. Masya Allah, ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa ya. Setelah dari silaturahim saya dengan Irfan terus berjalan ya, beberapa kali saya membawa beliau untuk bertemu dengan ustadz-ustadz, tokoh-tokoh. Ya juga kita sempat mampir ke pesantrennya Ustadz Khalil Nafis yang ternyata rumahnya dekat sekali dengan rumahnya Kang Irfan di Depok ya.
juga kita sempat bertemu dengan Ustadz Faris, Beki, Ustadz Umar Nita, ya, dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, insya Allah, ya, dan dekat mungkin insya Allah kalau di Jakarta bersama Ustadz Dasat, nanti saya pertemukan dengan Ustadz Dasat, ya, dengan tokoh-tokoh yang lainnya juga insya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menarik nih kajian kita pada kesempatan hari ini. Refleksi solusi. Nah, ini hal yang perlu kita sama-sama untuk fokus, ya, mendengarkan kajian ini dengan baik. Apakah kalimat refleksi atau kalimat resolusi, ya, yang kemudian kita bisa memahami sebagai bentuk dari sebuah perubahan, adakah kalimat yang pas untuk menyatakan dua kata ini dalam bahasa Arab yang mana dia disampaikan dalam bahasa Al-Quran? Adakah kalimat yang pas untuk mengutarakan tentang kalimat ini? Nah, ternyata teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, dua kalimat ini itu tidak asing di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalimat yang istilahnya sudah dari dahulu dibumingkan oleh Rasulullah. Jadi bukan sesuatu yang baru, gitu. Ya, di mana kalimat refleksi, ya, atau kemudian kita bisa mengatakan secara sederhana, ya, refleksi itu bagaimana kita mengobati, ya, bagaimana kita membuat sesuatu itu lebih yang sudah ada itu kita perbaiki, ya. Sedangkan resolusi adalah bagaimana kita yang sudah ada kita kembangkan untuk menjadi sebuah resolusi yang lebih baik. Ya. Ibarat kalau nonton, ya, saya kebetulan punya YouTube, ya, di channel kita itu kalau kita misalkan mau resolusi yang lebih baik, gitu, ya, kita angkat gitu dari 720 menjadi 1080 gitu bisa, maka tampilannya akan nampak di hadapan kita akan berbeda dengan ketika kita memakai 480 atau 360 yang lebih kurang. Ya. Nah, ini namanya resolusi. Jadi refleksi itu memperbaiki diri atas yang telah lalu. Resolusi itu mengembangkan diri untuk ke depan. Dua hal yang Masya Allah. Nah, cuman uniknya dalam bahasa sederhana kita itu biasa ditafsirkan ekstrim oleh golongan yang membenci Islam, gitu. Karena resolusi itu, ya mohon maaf, terjemahan yang paling pas untuk sebuah resolusi jihad. Sebagian orang anti dengan kata ini, wah nggak boleh dong. Ini kalimat yang nggak boleh disalahartikan. Bukan berarti jihad itu ngebom sembarangan. Enggak. Siapa bilang? Kata Allah nih, Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad. Berjihad itu apa? Jihad yang paling utama dalam agama kita, berjihad melawan hawa nafsu kita. Melawan kecintaan dunia kita. Ini namanya resolusi. Ya. Cuman mohon maaf nih, ya, kalau saya kalau ngomong, ayo kita jihad gitu. Orang tuh pada, waduh, ekstrim nih Ustadz. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami balance, seimbang. Jangan menganggap kalimat jihad, kata jihad itu hanya untuk berperang, hanya untuk apa? Enggak. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, nah, jihad di sini maksudnya adalah kita berkorban, berjuang. Nah, penggabungan antara berkorban dan berjuang itulah jihad, resolusi. Kalian yang tadinya bangun jam 4:30 pas azan subuh berjuang, sekarang rubah pola bangun kalian. Kalau mau sukses, kalau mau bahagia, bangun 3:30. Kalau santri saya ini, saya sekarang lagi di sekolah saya, ya, sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia. Kalau santri saya itu bangunnya 2:30, dibangunin 2:30. Tahajud kalau Senin Kamis mereka sahur. Tahajud 1 juz, gantian jadi imam, ya teman-teman.
Banyak perubahan. Anak-anak yang tadinya terbiasa hidup nyaman di rumah, ketika kita buat sistem seperti itu, tidurnya 9:30, bangunnya 2:30, 5 jam ya, 10:30, 11:30, 11:30, 1, 2, 3. Ternyata bisa, dan ternyata udah cukup banget. Memang kita mau tidur berapa lama? 8 jam, kelamaan. Allah mengatakan dalam Quran di surah Az-Zariyat, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Semua orang bertakwa itu berada di surga dan mengalir baginya mata air yang indah. Akhidina, kapan mereka dapat itu? Akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau mereka taat atas apa yang diperintahkan oleh Rabbuhum. Rabbuhum itu siapa? Allah. Dan kalau mereka meninggalkan semua yang Allah larang, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh mereka adalah orang yang sangat rajin melakukan kebaikan. Risaldi, mereka adalah orang yang sangat rajin melakukan kebaikan. Apa sifatnya? Coba lihat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu, mereka adalah orang-orang yang qalila, itu ketika mereka tidur ya di waktu malam. Qalilan minal laili, ya, pada waktu malam mereka tidurnya sedikit. Kalau nggak percaya bahwa tidur sedikit itu adalah bagian dari resolusi jihad, ya jangan banyak tidur. Ya, sekarang buka surah Az-Zariyat, ikhwan. Saya mau kalian lihat, kalau bisa house, tolong ditampilkannya. Qalilan minal laili ma yahja'un. Itu dibuka surah Az-Zariyat di juz ke-26 ayat ke-17. Atau dibuka dari ayat 15, 16, 17. Kita nih kebanyakan tidur, generasi tukang tidur. Kalau bahasa anak milenial, generasi apa, Kak? Generasi rebahan. Pernah dengar gak, Kak Ihsan? Generasi rebahan. Dikit-dikit mau rebahan, rebahan. Mau nyantai, Kak. Iya. Kita tuh generasi nyantai. Iya. Coba minta tolong ayat 15, 16, 17, 18, 19. Tolong ditampilkan. Saya izin ke sana sebentar. Ya, udah ketemu, Kak? Maaf, saya tadi matiin air. Airnya nyala terus. Ya, antri kayaknya. Oke. Ayat 15, 16, 17. Saya baca oke, alhamdulillah udah ditampilin. Makasih. Nah, coba dilihat nih, teman-teman. Ya. Saya baca ya, Kak Ihsan baca terjemahannya, saya baca ayatnya, Kak Ihsan ya. Biar duet kita. Kalau ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Silakan, Kak. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Oke, tadi udah ya. Ayat selanjutnya, Kak. Akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Coba. Mereka adalah sesungguhnya di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Oke? Apa berbuat baiknya di dunia? Lihat ayat selanjutnya, 17, Kak. Lucu ini ayat. Karena antum sedikit yang percaya, sedikit yang mau ngamal. Kanu
qalilan minal laili ma yahja'un. Ayo Kak, dibaca Kak. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kak Insan, baru Ya. tahu ya bahwa ternyata salah satu berbuat baik menurut Allah itu kurangi tidur malamnya Kak. Ya. Maksudnya itu jangan banyak tidur malam, tidurnya di awal, bangun tahajud. Gitu maksudnya Kak. Iya. Bukan bangun nonton Real Madrid atau Barcelona, ya kan? Atau Manchester United, ya. Siap begadang pokoknya Kak. Apalagi udah masuk semifinal Liga Champions kan? Iya. Saya selalu nyindir tuh anak-anak muda. Emangnya kalau kalian nonton dan mereka menang, kamu dapat apa? Saya bilang. Mendingan kamu tahajud gitu. Udah besok pagi lihat skor aja udah. Iya. Saya nggak ngelarang nonton bola, tapi ya Allah eman-eman banget 90 menit ditontonin gitu. Iya. Saya kalau mau nonton itu ya udahlah nanti pas final-final aja gitu. Iya kan? Coba Kak. Baru paham kita ya. Ternyata kebaikan menurut Allah itu apa Kak? Yang pertama di sini Berbuat baik. iya, mereka adalah orang yang berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Sedikit sekali tidur pada waktu Ya malam. Allah. Ngeri ya. Makanya dalam Al-Muzammil, ya Allah. Malu ya kita semua ya. Ya Allah, kita nih orang udah tidurnya banyak malam, pagi habis subuh tidur lagi. Astagfirullah. Siang rebahan lagi coba. Astagfirullah. Generasi gimana mau beresolusi kalau tidur aja dia kalah sama tidurnya. Bangun gitu loh. Nggak mungkin dulu zaman penjajah ya para pejuang tanah air kita mau tidur kalau ada Belanda, ada penjajah. Nggak mau gitu. Karena mereka ada semangat, ada tujuan. Ya. Maka jihad kita apa pertama? Lawan ngantuk. Jangan jadi kaum rebahan. Ya. Ayo keluar. Habis jangan tidur, bikin rumus. Ya. Malam atur waktu untuk tahajud gitu. Oke, lanjut next. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, pada akhir malam. Pada akhir malam itu yang dimaksud adalah pada waktu sahur. Pada waktu sahur adalah menjelang subuh mereka minta ampun. Ya Allah. Kita gimana kita Kak? Malam jam 2 nonton, menjelang subuh malah tidur. Ya Allah. Bangun lagi jam berapa? Udah jam 7 sholat subuh. Ya Allah, itu sholat duha namanya. Astagfirullah. Generasi sekarang sulit beresolusi. Ya. Oke, terus satu lagi ya Kak, ayat setelahnya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Masya Allah. Mereka rajin berbuat sedekah, berbagi-bagi. Ya kayak teman-teman di Amirul Ummah, bagi-bagi mushaf, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, Masya Allah. Oke Kak, bisa ditutup Kak. Jadi tadi ada ayat 17, mereka adalah orang yang sedikit tidurnya Kak. Jadi jihad kita tuh jihad melawan diri kita sendiri dulu. Ya, tapi dengan apa mereka ganti? Dengan tahajud. Mereka ganti? Dengan istighfar. Ya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, dahsyat. Jadi subhanallah ya, jangan sampai ya kita kemudian ya menjadikan diri kita orang yang lupa ya bahwa kita adalah orang yang memang perlu berjuang di jalan Allah. Ya, salah satu perjuangan kita yang melawan diri kita. Karena diri kita adalah orang-orang yang penting sekali ya, untuk menjadi sosok-sosok perubahan. Kalau bahasanya dosen kita dulu, the agent of change. Ya. Kita lah orang yang bisa menjadi agen-agen perubahan itu. Ya. Makanya teman-teman, ya resolusi itu how next? Gitu ya. What next? Ya.
Apa yang ke depan? Apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Cara-cara apa yang kita bisa lakukan? Gaya-gaya apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang sukses dunianya, akhiratnya. Itu dahsyat sekali. Ya, dan itu dalam agama diatur cara-caranya. Tidak semua orang tidak semua orang bisa melakukan itu karena memang butuh perjuangan. Ya, dan tidak semua orang berhasil melakukan itu karena butuh kesabaran. Jadi perjuangan dan kesabaran. Tanyakan pada Umar bin Khattab, berapa tahun dia baru bisa menaklukkan sebahagian besar jazirah Arab. Tanyakan kepada Muhammad Al-Fatih, berapa lama dia belajar untuk mencari strategi tepat menaklukkan Konstantinopel. Tapi Allah tidak ukur dengan usianya, 21 tahun. Dia bisa taklukkan Konstantinopel. Allah tidak ukur usia, tapi Allah butuh semangatnya. Bertahun-tahun, dari usia 11 tahun dia sudah hafal Quran. Kita 11 tahun ngapain? Masih main PlayStation. Tentu sangat berbeda. Masya Allah. Dan tidak mungkin sama. Antara orang yang berjuang dengan perjuangan karena Allah dengan orang-orang yang sekedar main-main. Tidak mungkin sama. Orang yang santai dengan orang yang Masya Allah umat berpikirnya untuk Masya Allah. Namanya aja Yayasan Amirul Ummah. Pemimpinnya umat. Ya harus pikirkan umat terus gitu. Hari ini kita ngapain untuk umat? Besok ngapain? Kita nggak usah fokus, nggak usah pusing dengan yang kita tidak mampu berada dalam koridor kita, nggak usah. Tugas kita perbaiki diri terus-menerus. Tugas kita perbaiki jiwa kita terus-menerus. Dan subhanallah, dari situ kita akan belajar bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu dekat dengan perjuangan dan kesabaran adalah orang-orang yang akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Allah nggak zalim. Kalau Anda lihat orang non-muslim yang kaya raya karena dia bekerja keras meskipun dia tidak sholat, itu karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Dan kalau kamu lihat muslim yang miskin banget dan karena dia malas pagi habis subuh tidur aja, di saat yang sama non-muslim buka tokonya dari jam 6 pagi. Muslim jam 10 baru buka. Bayangkan. Allah Maha Adil. Maka itu sebenarnya milik kita karena kita bangun subuh gitu loh. Rasulullah tuh mandi sebelum subuh untuk fresh. Habis subuh dia udah zikir pagi gitu. Jadi jangan pernah anggap kita tidak punya power. Jangan anggap kita tidak punya kekuatan. Jangan anggap itu saudara sekalian. Karena kita adalah orang-orang yang punya power. Punya kekuatan. Untuk bisa melakukan sesuatu. Cukup ikuti ajaran agama kita. Beresolusi tidak harus terlalu gede negara. Enggak usah. Resolusikan dirimu, keluargamu, tetanggamu, dan yayasanmu. Itu udah dahsyat banget. You can do something gitu loh. Kamu bisa berbuat sesuatu. Karena kalau kita mau meresolusikan negara, you can do anything. You can don't do anything. Kamu nggak bisa kerjain apa-apa. Sampai akhirnya kamu result itu hasilnya, you are nothing. Kamu ada tapi kamu kayak nggak ada. Karena kamu terlalu banyak impian, terus mimpi, halu kalau bahasa anak milenial. Pernah dengar kata halu? Halu Kak Isan. Ya. Halu tuh terlalu jauh gitu. Pengen nikah katanya bulan ini, bulan depan pengennya nikah gitu. Tapi bangun subuhnya sering telat. Ya gimana jodoh mau datang gitu. Ngaji malas, suruh kajian malas. Gimana jodoh mau datang? Kalau kita tidak punya semangat untuk itu.
teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka saya ingin ya memberikan ya, kepada kita gimana cara berubah, beresolusi. Gimana cara kita bisa menjadi orang yang berubah, ya, membawa agen perubahan, baik untuk kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan seterusnya. Saya mulai ya, dengan 4 hal. Dan ini saya kategorikan resolusi. Dan saya akan akhiri dengan refleksi. Bagi saya, ya mohon maaf ya Kak Insan ya, bagi saya, ketika judul kita refleksi atau resolusi, bagi saya resolusi dulu, baru refleksi. Mungkin sebagian kita mengatakan refleksi dulu Ustaz, muhasabah dulu, introspeksi dulu, baru bergerak maju. Kalau saya tidak, bergerak dulu, baru dievaluasi. Ini dua hal yang semuanya positif. Tinggal sudut pandangnya aja. Tapi mohon maaf kalau saya mau ambil sejarah nabawiyah, sirah nabawiyah. Rasulullah itu tidak mengevaluasi dulu baru bergerak, tidak. Rasulullah itu bergerak dulu. Doing something dulu, doing something. Nanti kita evaluasi. Tidak harus sempurna. Dengerin ya, kakak-kakak, bapak ibu. Tidak harus sempurna untuk memulai sesuatu. Kalau untuk ngajar Quran, semua kita harus jadi hafid 30 juz. Siapa yang mau jadi pengajar Quran? Sedikit banget. Tapi kalau yang sudah hafal 1 juz, ngajarin yang baru hafal 1 halaman, yang sudah hafal 10 juz, ngajarin yang sudah hafal 1 juz, yang sudah hafal 30 juz, ngajarin yang sudah hafal 10 juz, maka kita semua akan jadi the agent of change. Kita akan semua bergerak. Nanti kita evaluasi. Bisa dipahami Kak Insan ya, dan teman-temannya. Ini judul kalian dahsyat. Materi yang begitu dahsyat dan sangat cocok banget untuk sekarang kita bahas. Dan saya dalam keadaan siap banget bahas ini karena saya pelaku gitu loh. Saya penggerak. Saya membersamai Kang Irfan gerak kemana-mana. Di Makassar kita punya connection, di Jawa kita punya connection, di Jakarta dan kita bergerak. Saya punya connection ke Turki, ke Sudan, ke Saudi, ke Eropa sekalipun. Alhamdulillah sudah pernah kita ceramah ke sana. Link-link saya dengan teman-teman mereka, dengan para donatur itu sudah masih terjaga dengan baik. Karena kita mau bawa perubahan. Saya pernah ceramah di Amsterdam, saya pernah ceramah di Italia, di Roma, ya. Dan semua kontak-kontak mereka masih ada. Beberapa di antara mereka masih bertanya kepada kita. Teman-teman, ya, ada 4 hal yang kalian harus perjuangkan dulu. Kalau 4 hal ini kalian berhasil, maka kamu bisa berevolusi. Tapi kalau 4 hal ini kalian gagal, maka jangan terlalu banyak mimpi. Karena hakikatnya kamu orang hidup tapi mati. Jangan terlalu banyak mimpi, karena hakikatnya orang-orang yang gagal pada 4 hal ini, dia adalah orang yang hidup tapi mati. Bukankah Rasulullah juga pernah mengibaratkan itu? Kata Rasulullah SAW, "Matsalul ladzi yadhkur rabbah walladzi la yadhkur rabbah kamatsalil hayy wal mayyit." Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, orang yang selalu yadhkur rabbah, mengingat Allah lewat Quran, salat, zikir. Mengingat Allah yang terbaik itu Quran, salat, zikir. Walladzi la yadhkur rabbah, dan orang-orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit. Itu seperti orang hidup dan orang mati. Serius. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau hari ini kalian gak ada sholat, kalian gak ada ngaji, kalian gak ada zikir, dan mohon maaf, yang sholat yang saya maksud itu bukan sholat wajib ya, karena sholat wajib itu utang. Itu kan kewajiban.
Kalau Anda punya kewajiban berarti Anda nggak usah hitung dong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, orang-orang yang sering terlambat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyanya, utangnya aja nggak bisa dilunasin. Gimana dengan tambahan-tambahannya? Yang dimaksud dengan orang yang tidak mengingat Allah, kurang mengingat Allah, yaitu kurang sholat apanya? Sunnahnya, duhanya, tahajudnya, qobliyah, ba'diyahnya. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Jadi hati-hati, jangan sampai kita dikategorikan orang mati yang berjalan. Jangan sampai. Karena sesungguhnya kita juga tidak ingin dikatakan itu. Kita nggak ingin dikatakan orang yang mati tersebut. Ada 4 hal. Apa-apa saja Ustaz yang saya harus perbaiki dalam kehidupan saya sehari-hari. Kita rincikan. Pertama, mohon dicatat. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Resolusi pertama kita. Let's make sholat hayah. Mari jadikan sholat itu kehidupan. The first thing. Hal pertama. That's yang paling penting. You can change. Yang kamu bisa rubah. And from that, you can change anything. Dan dengan itu kamu bisa berubah semuanya. Berubah sholat. Dan mohon maaf, yang saya maksud ini bukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang saya maksud adalah tahajudmu, duha, hajatmu, qobliyah dan ba'diyahmu. Mintalah sama Allah. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan. Makanya dengarkan kata Rasulullah SAW, "Idza hazabahul amr fazi'a ila shalah." Rasulullah itu kalau ada keinginannya untuk sesuatu, dia bersegera untuk sholat. Afwan, sebentar ya, ada yang telepon. Ayah, halo, Assalamualaikum, akhi. Ya, halo. Siap, alhamdulillah, masya Allah. Akhi, antum lagi sama Syekh. Masya Allah. Ana izin sekitar 20 menitan. Ana masih ngisi Zoom. Afwan. Nanti ada telepon balik ya. Siap ya. Ana telepon balik akhi ya. Jazakallah khair akhi. Ahsanallahu ilaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ini tadi ada yang telepon karena dari pihak sama Syekh gitu. Mohon maaf ya. Nah, ya kalau kita bisa merubah ini. Benar. Ya, rasakan perubahan dalam hidup. Misal Kang Irfan pencapaiannya sampai titik A. Kalau tambah tahajudnya, dengan titik A ini Kang Irfan rutinnya 2 rakaat tahajud, misal. Ya, titik A. Udah nyampe segini, Masya Allah. Nikmat yang Allah berikan. Coba ditambah tahajudnya, ditambah duha. Tahajud dari 2 jadi 4, rutin. Witir dari 1 jadi 3, rutin. Itu pencapaiannya bisa langsung lompat ke C. Tambah lagi. Rutin lagi. Yang penting rutin ya. Jangan sehari 8 tapi sebulan ke depan baru 8 lagi. Enggak. Rasulullah itu senang yang istiqomah. Dan ini serius. Rasakan perubahan hidupmu dengan merubah sholat. Ini saya nggak main-main. Ayatnya banyak banget. Sayang waktu kita terbatas. Banyak banget ayatnya dalam Quran. Sholat itu berubah segala. Dan jangan sebut zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan. Jangan. Okay. Yang kedua, apa nih resolusi kedua, Ustaz? Kita harus change now, change. Kalian nggak pernah bayangkan ini resolusi kedua. Mungkin kita mau bilang itu
hal yang berkaitan dengan Quran. Nanti Quran ada. Sedekah nanti. Resolusi kedua seseorang dalam perubahan hidupnya, parents. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Kak Insan. Kak Insan. Ya Ustaz. Anak zaman sekarang lebih betah nelpon temennya, ngopi berjam-jam dengan temennya, daripada ngobrol sama emaknya. Boleh dibenarkan atau salah statement ini? Benar Ustaz. Kalau sama emaknya dia bilang, "Mak, bentar dulu. Aduh, udah dulu, Mak. Ini lagi sama temen." Loh, sama temen kamu bilang udah dulu sama yang di kakinya ada surga gitu. Coba. Gimana mau resolusi? Gak akan ada resolusi. Ingat saudara-saudara sekalian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah, ya, dengerin ya. Allah ikat itu keduanya. Dan Allah telah menetapkan kepada kalian agar kalian taat pada Allah dan berbakti pada orang tua. Satu-satunya, Kak, ya, ibadah yang nggak bisa ditawar cuma dua. Tahu nggak apa, Kak Isan? Nggak bisa ditawar. Yang lain bisa. Sholat bisa ditawar nggak? Bisa. Gimana caranya, Ustaz? Kalau lagi safar 4 jadi berapa? 2. Jadi 2. Iya. Sholat bisa ditawar lagi nggak? Bisa. Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk nggak? Boleh Ustaz. Puasa, kalau kita lagi sakit, boleh nggak diganti di hari yang lain? Boleh Ustaz. Boleh. Ada penawaran ya? Iya. Kalau kita lagi safar, kita sholat puasa Ramadan. Besok kita mau terbang ke Makassar. Aduh, udahlah saya nggak usah puasa, nanti diganti hari lain. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Boleh, karena kan safar. Iya. Haji, nggak bisa haji. Terus kita ganti, ya udahlah umroh dulu. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Umroh nggak bisa, ya udah kita zikir habis sholat subuh ya supaya dapat pahala haji dan umroh. Terus kita sholat 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh Ustaz. Boleh. Ini anak saya nih. Masya Allah Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Namanya Al-Amin. Masya Allah. Benar. Bisa ngaji dulu nggak? An-Naba saja. Saya tes An-Nabanya. Masya Allah Ustaz. Kita tes dulu An-Nabanya ya. Ini resolusi. Yang ketiga, Quran. Kedua orang tua. Coba Abi baca, kamu lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala awtada. Wa khalaqnakum azwaja. Waj'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Abi ambil yang paling bawah. Ini ada yang mau tes nggak An-Naba'nya, An-Nazi'atnya sama Abasa? Boleh. Ya. Abi ambil yang bawah. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Masya Allah. Ini Al-Amin An-Naba. Iya. An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur wajifah. Masya Allah. An-Nazi'at ya.
Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى Amma man istaghna. فأنت له تصدى. Oke, ya, udah ya, anaknya, makasih anak ya. Jadi teman-teman, ya, udah sama Om Asari, antar Om Asari, Om Rizaldi, ya. Ke butik, antar ke butik, ya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya ini pas azan zuhur nih di Makassar. Kita selesai. Ya, baik Ustaz. Ya, mohon. Jadi teman-teman, ya, revolusi yang kedua itu orang tua. Perbaiki hidupmu sama orang tuamu, perbaiki. Dengerin, carikan saya orang yang miskin gara-gara beliin ibunya rumah. Cariin saya orang yang miskin gara-gara mengumrohkan bapaknya. Gak pernah ada cerita. Siapa yang mengumrohkan bapaknya di saat dia belum umroh, dia dahulukan orang tuanya. Yakin setiap cerita orang yang mengumrohkan bapaknya, gak lama setelah itu dia ikut umroh. Hari ini dia umrohkan bapaknya, 5 tahun lagi dia umroh dengan seluruh keluarga. Gak ada yang gak dibalas Allah kalau orang tua. Wah, ini dahsyat. Jadi dahsyat sekali. Ya. Jadi teman-teman, gak mungkin kamu melarat gara-gara kamu bahagiain orang tua. Itulah resolusi jihad kita hari ini. Pikirkan. Apa yang bisa kita pikirkan untuk bahagiakan orang tua? Maka hidupmu pasti berubah. Lakukan sesuatu yang orang tua senang. Maka hidupmu pasti berubah. Itu dahsyat itu. Percaya sama saya. Berubah. Yang ketiga, perbaiki hidupmu dengan Quran. Al-Quran harus selalu ada, ikhwas kalian. Kapanpun dan dimanapun ya, antum butuhkan, ya, Quran akan selalu datang sebagai pemberi syafaat. Ya. Penolong. Itulah Quran. Al-Quran yang tidak mungkin meninggalkan. Carikan saya penghafal Quran ngemis di jalan. Coba cari. Kamu kenapa ngemis? Karena saya hafal Quran 30 juz. Nggak ada. Semua penghafal Quran itu hidupnya mulia. Masya Allah. Bahkan rebutan orang nyari. Muzammil Hasballah. Saya kenal baik. Itu dia nggak terkenal karena dia arsitek loh ya. Kalau arsitek mah banyak. Yang membuat dia terkenal gara-gara Qurannya. Begitu semua yang lain juga. Sama persis. Quran. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Jangan terlambat untuk sadar. Jangan terlambat untuk berubah. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bisa beresolusi. Yang terakhir, saudara-saudara. Sholat, orang tua, Quran, sedekah. Apa sih susahnya? Sehari keluarin 10.000, 20.000, 30.000. Coba ya, cek dompetnya. Terus keluarin selembar uang merah 100.000. Besok balik lagi, percaya. Lebih malah. Atau tiba-tiba ada yang transfer. Atau macem-macem, atau tiba-tiba, atau macem. Saya udah kenyang dengan cerita orang-orang yang seperti itu, banyak banget, banyak sekali. Jadi jangan ragu, jangan khawatir.
Saya yakin pasti ada jalan untuk bisa merubah itu semua. Resolusi. Setelah itu, setelah kita beresolusi dengan 4 hal ini, yakin ya, kita akan merasakan perubahan hidup. Tetapi ingat, refleksi masuk pada satu titik yang sangat penting. Apa itu? Titik itu bernama jangan sombong. Apapun pencapaianmu, jangan sombong. Selalulah merendah hati. Bisa dipahami ya? Jadi refleksi itu penutup kalau bagi saya. Ini kalau bagi saya, mohon maaf ya. Kita boleh berbeda pendapat kan di sini. Ada yang mungkin mengatakan, Ustaz, bagi saya muhasabah dulu deh, baru kita beresolusi. Ya silahkan. Tapi menurut saya, resolusi dulu. Evaluasi. Cara mengevaluasinya jangan rendah hati. Saya kira itu ya, Kang Insan. Allah. Rasanya kita pengen lebih lama lagi. Iya, Masya Allah, Ustaz. Ya, saya terbatas waktu zuhur di Makassar. Iya. Masya Allah. Tapi saya kira materinya udah bisa membuat teman-teman ya kayak mau langsung lompat dari tempat duduknya. Benar, Ustaz. Masya Allah, benar. Ya, bahwa kita harus berubah. Harus berubah. Zuhur jangan biarin telat. Asar jangan telat. Subuh apalagi. Dan ambil sholat sunnahnya. Ini saya mau izinnya karena saya mau ambil sholat sunnah zuhur. Ada qobliyahnya 4 rakaat dan ada ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi zuhur itu totalnya 10 rakaat sebenarnya. Qobliyahnya 2, zuhurnya 4, ba'diyahnya 2. Jadi 10 rakaat. Yang paling banyak nih, asar justru nggak ada qobliyah ba'diyahnya asar. Tahu nggak kenapa zuhur paling banyak qobliyah ba'diyahnya? 10 rakaat guys. Itu tengah-tengah siang. Karena Allah ingin lihat resolusi kita, jihad kita. Capek banget siang-siang, lapar, habis kerja. Mau nggak 4 rakaat aja ditunda-tunda ya kan? 4 rakaat sholat zuhur aja ditunda. Apalagi mau pakai qobliyah dan ba'diyahnya. Coba. Saya kira itu Kang. Ya. Insyaallah next time kita bisa kajian di kantornya Amirul Ummah. Amin, Ustaz. Amin, Ustaz. Bismillah. Ya. Itu sangat ditunggu, Mas. Silakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Pak Surdoji yang dalam kesempatan ini telah memberikan waktunya, materinya yang luar biasa. Ini terasa banget Ustaz sebagai ya saya pribadi sebagai pemuda merasakan ada api yang mulai membara nih dalam dada dengan poin-poin yang Ustaz sampaikan. Jadi karena yang Insan rasakan sebagai pemuda itu di zaman sekarang kita serasa yang tadi disampaikan halu ya Ustaz. Jadi resolusi itu yang dipikirkan adalah capaian-capaian yang sifatnya mengikuti orang-orang, bahkan mungkin terlalu bersaing dengan non kafir meskipun itu tidak dengan non muslim ya, meskipun itu tidak salah, tapi ada hal wajib yang ternyata Ustadz sampaikan terkait resolusi yang 4 hal itu sangat penting tapi terlupakan mungkin ya karena capaian terlalu halu itu Ustadz. Alhamdulillah, amin. Mungkin Ustadz, sebenarnya dari kami ingin ada sesi tanya jawab 2 pertanyaan. Hanya saya mungkin di Makassar udah azan dan ada rutinitas ibadah Ustadz yang mungkin kami juga menghormati biar kami tidak merusak. Insyaallah next time ya kita buka tanya jawab. Ya. Sayangnya waktunya udah zuhur sudah azan. Afan Ustadz ya. Mungkin bagi teman-teman untuk beberapa hal kita tutup dengan satu closing statement dari Ustadz ya Ustadz sebagai penutup. Kalau ada yang mau tanya tentang materi dan mungkin nggak bisa nanya, bisa di WA ke Kang Irfan. Kang Irfan ada nomor saya. Nanti saya jawab by voice note atau apa nanti insya Allah. Oke. Mungkin bisa DM Instagram ini ya Ustadz ya, atau lewat Yayasan Amirul Ummah ya sebagai penyelenggara untuk kajian ini nanti. DM Yayasan Amirul Ummah boleh banget. Insya Allah nanti diteruskan kepada Ustadznya. Baik Ustadz, silakan untuk closing statement barangkali untuk waktunya terbatas. Ya.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Agama ini agama amal. Maka ilmu tanpa amal di agama ini sia-sia. Karena bayangkan koreknya api neraka nanti justru dari penghafal Quran. Yang apa Ustaz? Yang tidak beramal. Atau dia beramal tapi ria, sombong. Ujub, bangga diri, dan seterusnya. Ya. Ada juga dari orang yang ahli sedekah, yang ternyata sombong. Ujub, dan seterusnya. Ada juga dari orang yang dermawan, ahli jihad. Ya. Yang ternyata juga ketika dia berjihad, ujub dan sombong. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya. Dalam beragama kita butuh amal, tapi dalam beramal kita butuh hati yang ikhlas. Padukan keduanya. Beramallah, terus beramal, tapi ikhlaskan hatimu. Terus banyak beramal, terus tapi ikhlaskan jiwa. Kapan amal tidak ikhlas, sia-sia. Karena tidak akan diterima. Jadi, let's do it. Ya. Mari kita kerjakan dengan amal, perbanyak amal. Ini yang kita namakan resolusi, tapi mari menjaga keikhlasan, ini yang kita namakan refleksi. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, amin, masya Allah. Ustadz Fakhrul Razi, mungkin untuk rutinitasnya Pak Ustadz bisa lihat duluan, Pak Ustadz, barangkali untuk aktivitas rutin ibadahnya yang bisa disegerakan mungkin. Saya izin ya, teman-teman, makasih banyak ya, nanti lanjut sama teman-teman Amirul Ummah ya. Insya Allah next time kita ketemu lagi. Instagram saya Fakhru_ans_official, insya Allah ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsira Ustadz Muhammad Fakhrul Razi. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit mereview ya terkait poin-poin yang mungkin barangkali ada teman-teman yang belum sempat ya menuliskan poin-poinnya. Jadi alhamdulillah tadi kita mendapatkan satu poin yang sangat besar ya, ledakan di iman kita, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, di mana ada 3 poin yang tadi disampaikan bahwa kita beresolusi itu berdasarkan ayat tersebut harus memanfaatkan waktu malam ya dengan sedikit tidur, di mana dalam sedikit tidur itu kita lakukan 3 aktivitas. Dari yang pertama itu tahajud, lalu istighfar, dan diakhiri oleh sedekah. Dan kedua terkait resolusi, di sini ada 4 hal resolusi yang disampaikan oleh Ustadz Fakhrul Razi, yaitu perbaiki sholat, bukan aktivitas sholat yang wajib, tapi yang sunnah. Begitupun kedua, di sini ada perbaiki hubungan kedua orang tua. Ya Masya Allah, kadang kita yang merasa dengan usianya udah dewasa, merasa mandiri, akhirnya terkadang hilaf ya tentang peran orang tua yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan kita, hanya sekadar bercerita meskipun usianya sudah lanjut, meskipun kita mungkin beberapa teman-teman udah menikah, udah punya anak, bahkan sampai punya cucu, kalau usia orang tua kita panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga ada perbaiki hidupmu dengan Al-Qur'an. Yang sudah dicontohkan secara langsung ya, tadi disampaikannya dengan dakwah praktik di mana anak beliau Ustadz Fakhrul Razi dibimbing hafalan, Masya Allah ya. Dan terakhir sedekah. Baik, terakhir adalah refleksi, di mana refleksi yang disampaikannya itu adalah menjaga amalan dengan tidak sombong, lalu kita bersikap rendah hati, serta menjaga hal-hal yang bisa merusak amal seperti ria dan hal-hal lain yang mengganggu keikhlasan hati dalam beramal. Baik, itu poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Fakhrul Razi. Dan bagi teman-teman, para donatur, disampaikan pula bahwa yayasan ini adalah yayasan yang bergerak di sedekah Quran dan pembangunan masjid di pedalaman. Bagi teman-teman yang ingin terus kepo, juga ingin memberikan sedikit ya rezekinya untuk menjadikan sebagai investasi akhiratnya mungkin
Jadi teman-teman bisa untuk mengkepo ya, mencari tahu Instagram Amirul Ummah yang sudah dikirim pada konsep oleh operator. Begitu pula bagi teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik-topik ini bisa disampaikan di komentar postingan flyer ya atau pamflet dari acara ini ya, yang ada foto Ustadz Fahru Rajinya disampaikan di sana atau secara DM ke IG-nya Amirul Ummah Indonesia disampaikan, dan insya Allah dari kami akan fast respon terkait jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh teman-teman jikalau kita sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz Fahru Raji. Begitu untuk teman-teman, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapat bisa menjadi penyegar ya dalam menyambut tahun baru, dan juga menjadi sebuah spirit ya, spirit cadangan kita jikalau di akhir tahun ini kita mengalami down dan aktivitas-aktivitas lain yang sekiranya kita arahkan pada resolusi yang disampaikan oleh Ustadz Fakhraji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Yaut Talk selanjutnya.